Park, Birmingham yang akan berlangsung pukul 8 malam hari nanti. Aston Villa akan melawan Arsenal yang tentunya mempunyai beban yang sangat berat setelah mereka dikalahkan oleh Manchester City dengan skor 3-1. Ini merupakan pertandingan keempat tanpa kemenangan yang dialami oleh Arsenal sendiri, di mana mereka mengalami kekalahan juga melawan Everton dan juga hanya bermain imbang melawan Brentford. Bahkan kini Arsenal berada di peringkat ke runner up dan hanya kemenanganlah satu-satunya yang akan membuat mereka kembali berada di puncak klasemen. Kalau melihat dari laga kandang yang dimiliki oleh Aston Villa, kemudian juga bagaimana performance Arsenal sejauh ini jika bermain sebagai tim tamu, harusnya pertandingan ini mampu menjadi peluang bagi Arsenal, di mana juga Aston Villa mengalami 2 kekalahan beruntun dalam 2 pertandingan terakhir mereka ya. Apalagi di 3 pertemuan terakhir, jika kita melihat Arsenal ini selalu unggul jika berhadapan dengan Aston Villa. Maka dari itu prediksi kami adalah 0-2 untuk kemenangan The Gunners Arsenal. Kita lanjut di pertandingan berikutnya adalah Brentford akan berhadapan dengan Crystal Palace. Crystal Palace di pertandingan kali ini akan mempertaruhkan di mana poin mereka kini hanya terpaut 7 angka dengan Everton yang berada di zona degradasi. Tentu bukanlah peringkat yang sangat aman. Dan jika kita melihat bagaimana performa Brentford sejauh ini jika menjadi tuan rumah tentu sangat menjanjikan. Apalagi 4 laga terakhir Brentford ini belum sekalipun terkalahkan dengan 2 hasil kemenangan. Dan yang terakhir mereka mampu menahan imbang Arsenal dengan skor 1-1, tentu merupakan prestasi yang luar biasa. Kalau kita melihat bahwa bagaimana pertemuan kedua klub ini di mana selalu berakhir dengan 3 pertandingan terakhir dengan hasil imbang, maka prediksi kami pertandingan ini pun sepertinya masih akan sedikit diunggulkan oleh tuan rumah Brentford dengan kemenangan 2-1. Yang berikutnya adalah Brighton akan berhadapan dengan Fulham. Brighton yang bertindak sebagai tim tuan rumah masih belum bisa diperkuat oleh Daniel Welbeck, yang mana performance mereka sejauh ini juga cukup baik. Kita melihat bahwa 2 kemenangan melawan Liverpool dan Bournemouth serta hasil seri melawan Crystal Palace di kandang Crystal Palace ini akan sedikit menjadi modal yang penting ketika berhadapan dengan Fulham yang juga dalam 2 pertandingan terakhir mampu menang atas Sunderland dan juga Nottingham Forest. Secara klasemen ini sangat mengejutkan di mana Brighton berada di peringkat ke-6 disusul Fulham yang berada tepat di bawah mereka dengan torehan 35 poin yang sama, namun Brighton masih memiliki deposit 2 pertandingan lagi. Artinya jika pertandingan Brighton ini mampu menang 2 kali berturut-turut, praktis mereka akan menggeser Brighton, Tottenham maupun Newcastle United, dan Brighton memiliki kans untuk masuk di 4 besar. Tapi mengalahkan Fulham yang juga dalam performance terbaik mereka ini bukan pekerjaan mudah. Jika melihat dari histori juga Fulham cukup unggul jika berhadapan dengan Brighton, dan dalam 5 pertemuan terakhir Fulham ini belum pernah terkalahkan oleh Brighton. Jadi pertandingan ini sangat menarik dan prediksi kami adalah 1-1. Yang berikutnya adalah Chelsea akan berhadapan dengan Southampton. Chelsea yang kalau bisa dikatakan belum keluar dari performance buruk setelah 3 hasil seri dan kekalahan lagi di Liga Champions melawan Dortmund. Mereka sepertinya akan mendapatkan angin segar melawan Southampton yang juga kalah 3 kali berturut-turut dalam 3 match terakhir mereka. Kini Southampton juga menatap hasil sepertinya sulit keluar dari bayang-bayang degradasi, berada di dasar klasemen dengan 15 angka. Southampton ini sudah kebobolan 40 gol dan baru mencetak 18 gol dalam 22 laga. Ini adalah kesempatan besar bagi Chelsea yang jika bermain di Stamford Bridge cukup menjanjikan. Prediksi kami 3-1 untuk kemenangan Chelsea. Everton akan berhadapan dengan Leeds United. Everton sendiri dalam 5 match terakhir kalah 4 kali dan 1 menang. Serta Leeds United juga belum menampilkan performance mereka yang menjanjikan, dan juga kalau melihat dari peringkat klasemen, kedua belah klub ini akan bertarung habis-habisan. Memiliki poin yang nyaris sama, Leeds United berada di peringkat 17, disusul Everton di peringkat 18. Prediksi kami melihat histori pertemuan antara kedua belah klub ini sepertinya akan terjadi pertarungan yang sengit. Namun Everton yang bermain di kandang sendiri kami lebih unggulkan dengan skor 3 untuk Everton dan 2 untuk Leeds United.
Lanjut di Nottingham Forest melawan Manchester City. Jika Manchester City mampu terus untuk menerus tampil seperti layaknya mereka mengalahkan Arsenal, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan menjuarai Premier League di musim ini. Apalagi ini sangatlah luar biasa setelah di pertemuan terakhir mereka mampu melibas Nottingham Forest 6-0. Dan lagi jika kita melihat Nottingham Forest kini berada di peringkat ke-14. Rasanya cukup aman karena berselisih 6 angka dengan Everton dan tidak ada alasan sepertinya bagi Nottingham Forest untuk mengalahkan Manchester City. Apalagi meskipun kita melihat bahwa pertemuan terakhir ini Manchester City mampu melibas Nottingham Forest dengan skor telak 6-0. Begitu pula dengan rekor Nottingham Forest musim ini jika menjadi tim tuan rumah juga kurang baik. Maka prediksi kami kemenangan untuk City 0-2. Yang berikutnya adalah Wolverhampton akan berhadapan dengan Bournemouth. Banyaknya pemain-pemain Wolverhampton yang cedera ini tidak memberikan mereka performance yang menurun, malah ada sinyal kebangkitan dari Wolverhampton yang kini sudah berjarak 5 angka dari Everton yang berada di posisi degradasi. Dan kalau kita melihat bagaimana Bournemouth juga akan berjuang habis-habisan untuk keluar dari zona degradasi, tentu permainan ini akan terjadi pertarungan yang sangatlah sengit. Namun secara tandang Bournemouth ini sangat luar biasa. Dalam 11 laga tandang mereka baru mengumpulkan 5 poin dan sudah kebobolan 32 gol. Artinya jika mereka bermain sebagai tim tamu, rata-rata gol kemasukan mereka 3 gol. So prediksi gue ini akan menjadi pertarungan yang harusnya banjir gol ya. Dan akan terjadi kemenangan sepertinya bagi Wolverhampton 3-1. Yang terakhir Newcastle United yang selalu membuat sulit Liverpool ini akan bertemu kembali, di mana Newcastle kini berada di Big Four, sangatlah berbeda dengan Liverpool yang kini berada di peringkat ke-9 setelah kemenangan mereka yang sangatlah dramatis di pertandingan pekan lalu atas Everton. Ini sepertinya sedikit memantik anak-anak asuhan dari Jurgen Klopp untuk segera bangkit. Apalagi jika kita melihat bahwa pertemuan terakhir Newcastle melawan Liverpool, memang Newcastle mampu menyulitkan dan membuat Liverpool harus menang dengan susah payah 0-1. Tapi di pertemuan kali ini kami meyakini bahwa Newcastle tidak akan semudah itu dikalahkan karena rekor mereka dalam 11 laga kandang baru kebobolan 6 gol. Dan Liverpool sendiri jika musim ini bermain sebagai tim tamu ini kurang begitu menggigit dan sudah kebobolan 19 gol dari 10 laga tandang, bahkan hanya mencetak 11 gol. Prediksi kami Newcastle akan unggul dengan skor 2-1.